Mau tahu cara kaya tanpa sholat? Caranya sederhana. Terus tinggalkan sholat, terus lakukan maksiat, terus kejar dunia. Dan anehnya, rezekimu masih bisa bertambah. Bisnismu bisa semakin besar. Penghasilanmu bisa semakin tinggi. Rumahmu bisa semakin mewah. Mobilmu bisa semakin bagus. Bahkan orang-orang mungkin melihat hidupmu dan berkata, "Wah, sukses banget hidupnya." Tapi ada satu pertanyaan yang jarang kita tanyakan. Bagaimana kalau semua kenikmatan itu bukan tanda Allah sedang memuliakanmu? Bagaimana kalau justru kamu sedang diberi dunia agar semakin jauh darinya? Karena ada kondisi yang jauh lebih menakutkan daripada kehilangan harta, yaitu mendapatkan begitu banyak harta tetapi kehilangan kepekaan terhadap Allah. Dalam Al-Quran ada gambaran tentang manusia yang melupakan peringatan Allah, lalu justru dibukakan pintu-pintu kesenangan dunia sampai mereka merasa sangat senang dengan apa yang diberikan. Kemudian mereka disergap secara tiba-tiba. Fenomena inilah yang dalam pembahasan Islam sering dikaitkan dengan istidraj. Jadi, hari ini kita bukan sedang membahas bagaimana cara menjadi kaya tanpa sholat. Kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih mengerikan, yaitu bagaimana kalau kekayaan yang kamu kira sebagai keberuntungan justru sedang menjadi ujian terbesar dalam hidupmu. Menjadi kaya bukan berarti Allah ridha. Kita sering membuat kesimpulan yang sangat sederhana. Orang kaya berarti Allah sayang. Orang miskin berarti hidupnya sedang susah. Padahal tidak sesederhana itu. Al-Quran justru membongkar cara berpikir tersebut. Dalam surah Al-Fajr, Allah menggambarkan manusia yang ketika diberi kelapangan, kekayaan, dan kenikmatan berkata, "Tuhanku telah memuliakanku." Tetapi ketika rezekinya dibatasi, dia berkata, "Tuhanku telah menghinakanku." Kemudian Al-Quran mengoreksi cara berpikir itu. Bukan begitu, kelapangan rezeki tidak otomatis berarti kemuliaan. Kesempitan rezeki juga tidak otomatis berarti kehinaan. Keduanya bisa menjadi ujian. Jadi uang bukan sertifikat bahwa Allah sedang ridha kepadamu, dan kemiskinan bukan sertifikat bahwa Allah sedang murka kepadamu. Harta adalah ujian. Tidak punya harta juga ujian. Punya banyak waktu adalah ujian. Kehilangan waktu juga ujian. Diberi kesehatan adalah ujian. Diberi sakit juga ujian. Pertanyaannya bukan berapa banyak yang Allah berikan kepadamu, tetapi apa yang kamu lakukan dengan apa yang Allah berikan. Lalu apa itu istidraj? Bayangkan seseorang melakukan dosa. Dia meninggalkan sholat, dia menipu, dia mengambil yang haram. Dia tidak peduli dengan perintah Allah. Tapi anehnya hidupnya justru terlihat semakin nyaman. Bisnisnya lancar, uangnya bertambah. Popularitasnya naik. Orang-orang mengaguminya. Dia kemudian berpikir, berarti aku baik-baik saja. Kalau Allah marah kepadaku, kenapa hidupku semakin enak? Nah, disinilah jebakannya. Istidraj secara umum dipahami sebagai keadaan ketika seseorang terus mendapatkan kenikmatan atau kelapangan, sementara ia tetap dalam kedurhakaan, sehingga kenikmatan itu justru menyeretnya semakin jauh dan menuju kebinasaan. Al-Quran menyebutkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah akan ditarik secara bertahap menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka sadari. Dan di tempat lain, Allah menggambarkan orang-orang yang melupakan peringatannya. Lalu dibukakan bagi mereka pintu-pintu kesenangan sampai mereka larut dalam kegembiraan sebelum akhirnya datang akibat yang tidak mereka sangka. Perhatikan kata yang penting, bertahap, bukan langsung. Tidak selalu ada petir, tidak selalu ada musibah besar, tidak selalu tiba-tiba kehilangan semua harta. Justru mungkin semuanya terlihat baik-baik saja. Inilah yang membuat istidraj menakutkan. Kalau seseorang berbuat dosa lalu langsung mendapatkan musibah, mungkin dia akan sadar. Mungkin dia akan bertanya, kenapa ini terjadi? Mungkin aku harus kembali kepada Allah. Tapi bagaimana kalau setelah berbuat dosa, kamu malah mendapatkan uang? Setelah meninggalkan sholat, bisnismu malah berkembang? Setelah semakin jauh dari Allah, hidupmu justru semakin nyaman? Kamu mungkin tidak merasa perlu berubah. Karena dunia sedang memberi kamu alasan untuk berkata, aku baik-baik saja. Dan akhirnya dosa tidak lagi terasa seperti dosa. Itulah bahayanya. Bukan hanya kehilangan akhirat,
tetapi kehilangan kemampuan untuk merasa bahwa kita sedang kehilangan akhirat. Dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang sudah tidak terasa. Awalnya seseorang meninggalkan sholat dan merasa bersalah. Besok dia meninggalkan lagi, masih merasa bersalah. Seminggu kemudian mulai terbiasa. Sebulan kemudian tidak merasa apa-apa. Setahun kemudian, ketika mendengar azan, tidak ada dorongan untuk berdiri. Bukan karena tidak punya waktu, tetapi karena hatinya sudah terbiasa jauh. Inilah yang membuat pembahasan tentang qalbun marid, yaitu hati yang sakit, dan ghaflah, yaitu kelalaian, menjadi relevan. Hati bisa mengalami keadaan di mana kebenaran tidak lagi memiliki daya yang sama dalam dirinya. Dan bahayanya, orang itu mungkin tetap terlihat baik-baik saja dari luar, punya pekerjaan, punya uang, punya rumah, punya keluarga, punya pengikut, punya status, tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang perlahan mati. Pernahkah kamu melihat seseorang yang secara materi memiliki hampir semuanya, tetapi hidupnya tetap terasa kosong? Kita sering berpikir, kalau nanti punya uang sebanyak itu, aku pasti bahagia. Kalau punya rumah seperti itu, hidup pasti tenang. Kalau punya pasangan seperti itu, hidup pasti lengkap. Kalau terkenal, pasti bahagia. Kemudian kita melihat orang yang sudah mendapatkannya tetapi tetap mencari sesuatu. Karena manusia sering membuat kesalahan, mengira kenyamanan sama dengan ketenangan. Padahal berbeda. Kamu bisa nyaman tanpa tenang. Kamu bisa kaya tanpa bahagia. Kamu bisa terkenal tanpa merasa berharga. Kamu bisa dikelilingi banyak orang tetapi tetap kesepian. Dan kamu bisa memiliki banyak hal, tetapi tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Tapi jangan salah, sekarang ada satu hal penting. Tidak semua orang kaya yang tidak taat berarti sedang istidraj. Kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat hati seseorang. Kita tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Kita tidak tahu apakah dia akan bertaubat besok. Bahkan seseorang yang hari ini jauh dari Allah bisa saja besok berubah total. Begitu juga sebaliknya. Seseorang yang terlihat sangat religius hari ini belum tentu kita tahu bagaimana akhir hidupnya. Jadi konsep istidraj bukan alat untuk berkata orang itu kaya berarti Allah sedang menjebaknya. Bukan, ini bukan alat untuk menghakimi orang lain. Justru pertanyaan paling tepat adalah, jangan-jangan aku sendiri sedang terlena. Karena video ini bukan tentang orang kaya di luar sana. Ini tentang kita. Coba periksa dirimu sendiri. Coba tanyakan. Ketika rezekimu bertambah, apakah sholatmu ikut membaik? Ketika bisnismu sukses, apakah rasa syukurmu bertambah? Ketika uangmu semakin banyak, apakah kamu semakin dermawan? Ketika karirmu naik, apakah kamu semakin dekat kepada Allah? Atau justru sebaliknya, semakin kaya, semakin sibuk, semakin jarang sholat. Semakin jarang sholat, semakin jauh dari Al-Quran. Semakin jauh, tetapi penghasilan terus bertambah. Lalu kamu berkata, berarti Allah merestui hidupku. Hati-hati. Belum tentu. Kenapa Allah memberikan kenikmatan? Karena Allah bisa menguji manusia dengan dua cara yang sangat berbeda. Dengan sesuatu yang kita suka, dan dengan sesuatu yang tidak kita suka. Kehilangan menguji kesabaran, kelapangan menguji kesyukuran, kemiskinan menguji kesabaran, kekayaan menguji amanah, sakit menguji kesabaran, kesehatan menguji bagaimana kita menggunakan tubuh. Kamu mungkin mengira, kalau Allah memberi aku banyak, berarti aku menang. Padahal bisa jadi, Allah sedang melihat apa yang kamu lakukan ketika kamu punya banyak. Karena lebih mudah mengatakan aku bersyukur ketika tidak punya apa-apa. Pertanyaannya, bagaimana ketika kamu punya segalanya? Harta itu bukan milikmu sepenuhnya. Ada sebuah hadis yang sangat menarik. Nabi SAW menggambarkan manusia yang berkata, hartaku, hartaku. Tetapi dari hartanya, yang benar-benar menjadi miliknya hanya apa yang ia konsumsi, apa yang ia gunakan hingga habis, dan apa yang ia sedekahkan sehingga menjadi bekal untuk akhirat. Selain itu, akan pergi. Harta yang ditumpuk akan ditinggalkan. Rumah akan ditinggalkan, mobil akan ditinggalkan, bisnis akan berpindah tangan, dan pada akhirnya, orang lain yang menikmati apa yang kita kumpulkan. Jadi pertanyaan yang lebih penting bukan
Berapa banyak hartaku, tetapi berapa banyak dari hartaku yang benar-benar menjadi bekalku? Lalu apa hubungannya dengan sholat? Ini inti dari judul kita. Kaya tanpa sholat kok bisa? Ya, secara duniawi tentu saja bisa. Seseorang bisa kaya tanpa sholat, seseorang bisa miskin meskipun rajin sholat, seseorang bisa sukses secara bisnis meskipun hidupnya jauh dari agama. Karena hukum sebab akibat dunia tidak bekerja sesederhana, sholat sama dengan kaya, tidak sholat sama dengan miskin. Islam tidak mengajarkan rumus seperti itu. Allah memberikan dunia kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kekayaan dunia dan keselamatan akhirat adalah dua hal yang berbeda. Kamu bisa menang dalam permainan dunia, tetapi kalah dalam kehidupan yang sebenarnya, dan kamu bisa terlihat kalah di dunia, tetapi justru menang di hadapan Allah. Jadi, apa yang harus dilakukan? Kalau kamu sedang kaya, jangan merasa aman. Bersyukurlah. Kalau sedang miskin, jangan merasa Allah membencimu. Bersabarlah dan terus berusaha. Kalau bisnis sedang naik, jangan tinggalkan Allah karena merasa tidak membutuhkannya. Justru semakin banyak yang diberikan, semakin besar tanggung jawabnya. Kalau penghasilanmu meningkat, tingkatkan juga sedekahmu. Kalau jabatanmu naik, tingkatkan juga amanahmu. Kalau popularitasmu naik, tingkatkan juga kerendahan hatimu. Karena nikmat yang paling berbahaya bukan nikmat yang sedikit, tetapi nikmat yang membuat kita lupa kepada pemberinya. Mungkin masalahnya bukan kamu tidak punya waktu untuk sholat. Coba pikirkan, kita bisa menghabiskan 1 jam scrolling, 2 jam menonton, berjam-jam bekerja, berjam-jam bermain, tapi ketika azan berkumandang, sebentar, lagi sibuk, nanti. Padahal sholat hanya beberapa menit. Mungkin masalah sebenarnya bukan aku tidak punya waktu. Mungkin aku sudah tidak menganggap sholat sebagai sesuatu yang penting. Dan kalau itu benar, masalahnya jauh lebih dalam daripada manajemen waktu. Masalahnya adalah prioritas hati. Kadang manusia baru sadar nilai sesuatu setelah kehilangan. Kesehatan baru terasa mahal ketika sakit. Waktu baru terasa berharga ketika sudah berlalu. Orang tua baru terasa sangat berarti ketika sudah tidak ada. Dan mungkin hubungan dengan Allah juga begitu. Jangan menunggu hidupmu runtuh untuk kembali. Jangan menunggu bisnis bangkrut untuk mulai berdoa. Jangan menunggu sakit untuk mengenal masjid. Jangan menunggu kematian datang untuk bertanya. Sebenarnya selama ini aku hidup untuk apa? Karena kita tidak tahu kapan kesempatan itu berakhir. Jadi, apakah kaya itu buruk? Tidak. Islam tidak mengatakan kekayaan adalah dosa. Kekayaan bisa menjadi nikmat, bisa menjadi sarana ibadah, bisa memberi makan keluarga, membantu orang miskin, membuka lapangan pekerjaan, membangun pendidikan, membantu orang sakit, dan menjadi sumber kebaikan yang sangat besar. Masalahnya bukan berapa banyak hartamu, masalahnya siapa yang menguasai hatimu. Apakah kamu memiliki harta atau harta yang memiliki kamu? Karena seseorang bisa memiliki sedikit uang tetapi hatinya diperbudak oleh uang. Dan seseorang bisa memiliki banyak harta tetapi hatinya tetap tunduk kepada Allah. Itulah perbedaannya. Kembali ke pertanyaan awal. Kaya tanpa sholat kok bisa? Jawabannya bisa. Karena kekayaan bukan bukti otomatis bahwa Allah sedang ridha. Dunia diberikan kepada orang yang taat maupun yang tidak taat. Kekayaan adalah ujian. Kesehatan adalah ujian. Ketenaran adalah ujian. Bahkan kesulitan juga ujian. Yang menentukan bukan sekadar apa yang kamu dapatkan, tetapi apa yang kenikmatan itu lakukan terhadap hatimu. Kalau setiap kali rezekimu bertambah, kamu semakin bersyukur, semakin sholat, semakin rendah hati, semakin banyak memberi, semakin dekat kepada Allah, maka nikmat itu menjadi jalan kebaikan. Tetapi kalau setiap kali dunia bertambah, sholat berkurang, dosa bertambah, hati semakin keras, kesombongan semakin besar, dan kamu semakin yakin bahwa kamu tidak membutuhkan Allah, maka berhentilah sejenak. Jangan hanya menghitung berapa banyak yang Allah berikan. Tanyakan, kemana semua pemberian itu membawaku? Karena bisa jadi yang paling berbahaya bukan ketika Allah mengambil dunia darimu. Yang lebih berbahaya
ketika Allah terus membiarkanmu menikmati dunia, sementara kamu semakin jauh darinya. Dan mungkin itulah mengapa kita tidak boleh hanya bertanya, kenapa hidupku semakin kaya? Tetapi juga, kenapa ketika hidupku semakin kaya, aku justru semakin jauh dari Allah? Kalau jawabannya membuatmu takut, jangan abaikan rasa takut itu. Mungkin itu bukan tanda bahwa semuanya sudah terlambat. Mungkin justru itu kesempatan untuk kembali, karena selama kita masih hidup, pintu taubat belum tertutup. Jadi kalau hari ini kamu merasa jauh, kembalilah. Kalau sholatmu berantakan, mulailah lagi. Kalau selama ini kamu terlalu sibuk mengejar dunia, berhentilah sebentar. Dunia tidak akan pernah selesai dikejar, tetapi umur kita akan selesai. Pada akhirnya kita tidak akan ditanya, seberapa mahal mobilmu, seberapa besar rumahmu, seberapa terkenal namamu, seberapa besar rekeningmu. Yang jauh lebih penting adalah apa yang kamu lakukan dengan semua itu. Karena harta bisa menjadi jalan menuju Allah, tetapi harta juga bisa menjadi sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah. Dan perbedaannya bukan pada jumlahnya, tetapi pada hati yang memegangnya. Jadi, jangan takut menjadi kaya. Takutlah jika kekayaan membuatmu lupa kepada Allah. Jangan takut kehilangan dunia. Takutlah jika dunia membuatmu kehilangan akhirat. Dan jangan pernah menjadikan kelapangan hidup sebagai bukti bahwa semuanya baik-baik saja. Karena terkadang, ujian terbesar bukanlah ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, melainkan ketika Allah memberi kita begitu banyak, dan kita mengira semua itu berarti Dia sedang meridai kita. Maka mulai hari ini, ketika rezekimu bertambah, jangan hanya berkata, Alhamdulillah, aku semakin kaya. Tanyakan juga, Ya Allah, dengan semua yang Engkau berikan ini, apakah aku semakin dekat kepadamu? Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak dunia yang berhasil kita kumpulkan, tetapi apakah semua yang kita kumpulkan membawa kita pulang kepada Allah?